Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabiyyul Habibul Karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan muliakan para ustaz, para kiai, para orang tua, para sesepuh, segenap pengurus dan jamaah mushola at-taqwa, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sama-sama telah kita laksanakan kewajiban kita salat subuh secara berjamaah, yang tadi saya lihat cukup banyak jemaahnya sampai di barisan paling belakang. Berarti ada kurang lebih 7 shaf. Itu baru bapak-bapaknya doang. Pertanyaannya, kalau hari biasa segitu nggak jumlahnya? Sama, 7 shaf juga. Dibarisin satu. Itulah hebatnya Ramadan, bisa membuat orang yang jarang ke masjid menjadi orang yang sangat rajin ke masjid. Apapun itu semua kita syukuri. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Tadi sudah diinformasikan bahwa selepas subuh ini ada kultum setiap ahad di mushola kita ini. Dan sepengetahuan saya, yang namanya kultum itu artinya kuliah 7 menit. Tadi saya mulai jam 5 tepat, ini sudah jam 5 lewat 5. Jadi insya Allah 2 menit lagi selesai. Begitu kan? Apa jam berapa biasanya Bang Apoy di sini? Jam 6. Ceramah habis subuh. Jam 6 ya, 1 jam kurang lebih. Minum kagak, ngopi kagak. Oleh karena itu saya memang minta disediakan bangku, karena saya lihat yang hadir juga pada nyender, supaya tidak terjadi jarak di antara kita. Bapak nyender, saya pun nyender. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, beruntung kita yang saat ini masih Allah berikan kesempatan untuk
bisa hidup di bulan Ramadan. Berapa banyak saudara, sahabat, kerabat, tetangga kita yang Ramadan tahun kemarin masih bareng-bareng bersama kita, masih sholat tarawih di samping kita, masih subuh berjamaah dengan kita. Tapi tahun ini mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keberuntungan yang sangat luar biasa ini jangan disia-siakan. Secara tidak langsung Allah memberikan pesan kepada kita, hai manusia, amalmu masih sangat sedikit, ibadahmu masih terasa kurang, tapi keinginanmu begitu muluk luar biasa untuk dimasukkan surga olehku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, bukan terus begini. Hampir rata-rata kita pengen masuk surga, betul ya? Makanya doa yang sering kita panjatkan selama bulan Ramadan, Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Itu kalau mau buka puasa masjid musola biasanya suka sholawatannya, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, dengan berbagai redaksi yang berbeda. Mungkin nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Kalau di daerah saya kayak gitu, di sini kayak gitu, sama ya Pak ya, sama ya, berarti sama-sama di Jakarta Pak. Kita memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, aku memohon kepadamu agar diberikan ridho-Mu, aku meminta kepadamu agar diberikan surga-Mu, dan aku berlindung kepadamu agar dijauhkan dari murka dan neraka. Semua kita nggak pengen masuk neraka, semua kita pengen masuk surga. Jangankan yang suka ke masjid, yang hampir nggak pernah ke masjid, yang ahli maksiat sekalipun, kalau dia normal pasti pengennya masuk surga dan dijauhkan dari neraka. Cuma kan masalahnya masuk surga nggak sama sama masuk bioskop. Masuk bioskop punya duit 75.000 masuk 21. Punya duit 50.000 masuk CGP. Punya duit 200.000 masuk 21 yang premium. Nggak punya duit nonton layar tancap. Ustaz, apalagi harga bioskop gua udah survei soalnya. Masuk bioskop bisa pakai duit, tapi masuk surga tiketnya tidak bisa dibayar dengan uang, tapi hanya bisa dibayar dengan amal ibadah yang kita kerjakan di dunia. Maka mohon maaf, mungkin saat ini ibadah kita masih jauh dari yang diharapkan. Pahala kita belum bisa membeli tiket surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah kasih kesempatan. Ini ada bulan Ramadan, manfaatkan, perbanyak pahala, raih ridhonya Allah untuk mendapatkan tiket surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mumpung di bulan Ramadan, apa yang kemarin-kemarin kita males, rajin. Yang kemarin-kemarin masih kurang, tambahin. Yang kemarin-kemarin belum sempurna, sempurnain.
wajibnya, sunnahnya. Karena di bulan ini kata baginda Rasulullah SAW, amal kita dilipat gandakan pahalanya. Maka sungguh sangatlah rugi dan menyesal apabila ada manusia yang Allah kasih kesempatan untuk menambah pahala dia yang manfaati. Contoh, dekat sini kan pasar minggu, iya, ada mall, ada nggak mall? Ada, iya. Ada Ramayana, Robinson, Pojok Busana, ada apa lagi? Ananda. Itu kalau hari biasa harga baju 150.000. Lalu kata pengelola tokonya, untuk minggu ini harga baju yang tadinya 150 dapat 1, diobral 150.000 dapat 10. Kira-kira orang pada datang apa enggak? Datang apa enggak? Bukan cuma datang, rebutan. Kalau perlu ambil nomor antrian, ambil nomor antrian. Kalaupun perlu sikut-sikutan, kerjain sikut-sikutan. Kenapa? Karena dapatnya lebih dari biasanya. Nah, begitu pula dengan Ramadan. Kalau bulan lain Allah kasih pahala 10, bulan ini Allah kasih banyak kelebihan buat kita. Manfaatin, sayang-sayang kalau tertinggal begitu saja. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu dahsyatnya Ramadan. Makanya baginda Rasul pernah bersabda, berkhutbah di hadapan para sahabatnya, qad azallakum syahrun azimun, syahrun mubarakun. Sungguh kalian telah didatangi bulan yang agung, bulan yang sangat luar biasa, bulan yang di dalamnya banyak keberkahan, bulan yang tidak sama dengan bulan-bulan lainnya, bulan yang Allah istimewakan buat umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan yang dengannya dapat membuat orang yang tadinya malas ke masjid jadi rajin ke masjid, yang tadinya nggak pernah baca Quran jadi pegang-pegang Al-Quran, yang tadinya pelit menjadi orang yang sedikit dermawan, yang tadinya ogah-ogahan tahajudnya menjadi orang yang rajin tahajudnya. Bulan yang sebelumnya nggak peduli dengan rawatib, sunnah qabliyah dan ba'diyah, tapi masuk Ramadan berlomba-lomba untuk mengerjakan rawatib, sunnah, qabliyah dan ba'diyah. Bahkan yang tadinya masjid musola sepi, masuk Ramadan ramai. Pak, di awal-awal Ramadan saya pernah jalan-jalan ke mall. Di mall kan ada masjid ya Pak ya. Waktu masuk sholat saya naik ke masjid. Kalau biasanya di hari sebelum Ramadan sekalinya pun rame, tapi masih longgar. Tapi saat itu saya masuk, padahal udah lewat waktu sholat utamanya, Masya Allah penuh orang pada itikaf sambil tiduran. Nggak tahu tuh itikaf apa numpang tidur.
Ini dahsyat luar biasa. Maka dari sekian banyak keutamaan Ramadan, baginda Rasulullah SAW mensifatkan Ramadan ini dengan dua. Pak, masih ya, masih pada hidup ya. Oh, ada berapa ibu-ibunya? 350. Alhamdulillah. Pertama kata baginda Rasul, huwa syahrus sabri was-sabru jazaa'uhul jannah. Yang namanya bulan Ramadan adalah bulan melatih kesabaran, dan orang yang memiliki sifat sabar pahalanya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan ngajarin kita untuk naikin sabar. Buktinya apa? Siang-siang rumah kita kosong, istri ke pasar, anak lagi main, kita sendirian di rumah, ada ayam goreng, semur jengkol bekas sahur, nasi masih hangat. Kira-kira kita makan apa kagak? Pak, makan apa kagak? Kenapa? Sabar nunggu maghrib. Itu makanan halal apa haram? Halal. Tahu halal, ayam goreng halal, tempe halal, sayur asam halal, tapi entar habis maghrib. Kue kolak halal, tapi habis maghrib. Bini kita halal, tapi habis. Nah iya, habis tarawih masih habis maghrib. Kadang mohon maaf, mohon maaf, ada orang nanya sama saya, Pak Ustaz, iya, boleh nggak saya buka puasa pakai gituan? Gituan apaan maksudnya? Saya pengantin baru Pak Ustaz, terus kan nahan-nahannya lama juga. Boleh nggak pas berduk Allahu Akbar, langsung Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Biasanya kan Allahumma barik lana, Allahumma lakasuktu, dahabas somahu, begitu kan? Dia langsung Allahumma jannibna syaitan. Boleh apa kagak? Boleh kagak Pak? Boleh bangga? Boleh. Istri kita. Tapi minum dulu, jangan langsung tancap aja. Terkausan di tengah jalan, dilatih kita untuk sabar, walaupun halal, sabar, belum waktunya. Lihat hadis Nabi yang lain. Wa in qatalahu ahadun aw syabahu faqul inni shaim. Jika di bulan Ramadan ada yang ngajakin berantem, ada yang mencaci maki, marah-marahin kita, Nabi ngajarin inni shaimun, saya lagi puasa. Jangan ngajakin berantem. Ini bulan baik. Dicaci lagi puasa, dicaci lagi puasa. Tinggalin. Kan kadang-kadang kita hidup suka gampang bersenggolan, apalagi di jalanan. Teman-teman saya banyak yang profesinya ojek online. Tuh di
jalanan, panas-panas, kadang suka senggolan, marahnya cepat banget. Orang zaman sekarang susah untuk mengaku dia salah. Pokoknya gue bener aja urusannya. Apa lu? Bawa motor yang bener, dicaci maki gitu. Kadang-kadang ngomongnya kasar banget. Binatang dibawa-bawa. Segera bangsat dan sebut-sebutin. Bakul ini soal. Gimana aja? Kita lagi puasa. Jangan diladenin. Bapak-bapak nih di rumah diomelin sama bininya. Kira-kira bini itu ngomel apa ya? Pak, di rumah bini suka ngomel apa kagak? Gue yang jawabin, dia yang gaji hitam. Ya namanya rumah tangga ya. Kadang kan bini suka ngomel. Kita tidur aja bangun kesiangan. Bang, bangun, lihat jam berapa nih? Tidur mulu kerjaannya tuh. Bini siapa yang begitu? Jadi orang. Bang, udah tanggal berapa nih? Dikit lagi lebaran. Anak-anak mau beli baju. Saya mau siap-siap beli kue. Ada aja dikata. Ada aja yang dibikin cerewet. Jangan dibalik. Ini sorry. Bo, lakinya suka ngomel gak? Beneran? Ini rumah-rumahnya mesti kasih duit semalam nih. Kalau laki kita suka ngomel, bini kita suka cerewet, jangan timpalin. Ini sorry, saya lagi puasa. Itu melatih kesabaran. Dan dahsyatnya kita punya sifat sabar. Wasabru jazaa'ul jannah. Sabar yang kalian lakukan berhadiah surga. Apalagi dalam hidup kita manusia, pasti Allah berikan masalah, pasti Allah kasih ujian. Nggak ada orang yang hidupnya lempeng banget. Sesenang-senangnya orang pasti bakalan susah. Seenak-enaknya orang pasti akan dapat ujian. Nggak ada orang yang hidupnya lurus terus. Ujian datang kadang-kadang melalui jalur ekonomi. Bini sih sabar, istri sabar, cakep, anak soleh, ekonomi susah, nyari duit susah, tarikan kagak nyangkut-nyangkut, buka aplikasi dari jam 8 sampai jam 4 sore, bangkuk banget urusannya. Tuh bahasanya teman-teman saya tukang ojek online begitu. Tarikan bangkuk kagak nyangkut-nyangkut, dagang gak tapi laku, kerja gajian segitu-gitu aja. Sementara kebutuhan meroket, beras naik, sembako naik, sayuran naik, baju pakaian naik, susu naik. Susu bayi Pak maksudnya. Ujian dalam ekonomi, sabar. Enggak ada makhluk yang lurus-lurus aja. Harta cukup, anak-anak soleh dan soleha, bini cerewet banget, mana jelek. Ada yang begitu.
jelek, hitam, cerewet banget, enaknya diapain? Dibuang, tuker tambah. Ujian. Harta banyak, bini cakep, alhamdulillah. Anak susah dibilangin. Yang paling kecil belajar mengajar mulu, yang paling gede nongkrong di jalanan mulu, yang tengah-tengah nyangkut sama narkoba. Ujian. Maka apapun bentuk ujian yang Allah berikan kepada kita, jangan dibuat ngeluh. Pasrahkan dan serahkan kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang kasih ujian, Allah juga yang bakal kasih jalan keluar. Kalau urusan rezeki, nggak usah khawatir. Jangankan kita manusia yang punya tangan, punya kaki, punya otak dan akal pikiran, semut yang kecil aja Allah sudah jamin rezeki. Nggak usah khawatir. Maka ada sebuah ungkapan yang luar biasa. Dikatakan, bagaimana saya harus khawatir kepada dunia? Bagaimana saya khawatir tentang rezeki saya? Karena ana Abdul Ghani, saya adalah hamba dari Allah yang Maha Kaya. Gak usah khawatir. Semua pasti ada ujiannya, dan ujian pasti ada jalan keluarnya. Satu, apa tadi? Pak, apa tadi? Sahrus sabr, bulan melatih kesabaran. Yang kedua, Ramadan adalah syahrul muasa, bulan saling meluaskan, bulan saling memberi pertolongan, bulan saling berbagi, bulan saling bersedekah, bulan saling memberi. Ramadan ngajarin kita jadi makhluk manusia, jangan pelit, jangan bakhil, jangan kikir. Walaupun memang bakhil, pelit, kikir itu sifat bawaan manusia. Rata-rata kita sifat bawahannya adalah bakhil, pelit, kikir. Tapi Ramadan ngajarin kita tinggalin itu semua. Lihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, wa kana ajwada ma ajwada fi Ramadan. Adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makhluk manusia yang paling dermawan, yang paling pemurah. Rasul gak pernah menyimpan makanannya buat esok. Jika makanannya berlebih, pasti diberikan kepada para sahabatnya, terutama sahabatnya yang disebut dengan Ahlus Suffah. Siapa itu Ahlus Suffah? Sahabat-sahabat Nabi yang tinggal di emper Masjid Madinah. Di antaranya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan lain-lain. Enggak kayak kita. Ada sisa makanan simpan buat besok. Kalau perlu buat besok aja lagi. Enggak kayak kita. Manusia yang serakah. Mohon maaf ini. Ini Idul Adha. Saya tanya, Idul Adha di sini potong hewan kurban? Potong. Panitianya dapat
lebih banyak atau lebih dikit? Jujur Pak. Lebih banyak atau lebih dikit panitianya? Dapatnya lebih banyak kan ya? Kalau seandainya jamaah dapat satu kantong, panitianya berapa kantong? Berapa? Satu karung. Kadang kita di freezer penuh, di bawah penuh, yang dimatangin lain, yang diolah gulai lain, yang dibikin bakso lain, yang disemur lain. Kita simpan sampai berhari-hari. Tapi tidak dengan baginda Rasulullah SAW. Kalau ada makanan lebih, dibawain kepada sahabat. Rasulullah SAW orang yang sangat peka. Suatu ketika beliau baginda Rasul memakai pakaian baru, hadiah dari sahabatnya yang baru pulang dari negeri Yaman. Lalu setelah dia pakai, dikomentari nama temannya yang lain, sahabat yang lain. Ya Rasulullah, baju kamu cakep, baju kamu indah. Apa jawaban baginda Rasul? Kamu pengen baju kayak gini? Tuh sahabat jawab enggak juga. Jawab iya juga enggak. Dia mau jawab enggak, takut dikasih. Dia jawab iya, ya kagak enak. Masa Rasulullah baru pakai baju langsung dikasih saya. Tapi Rasulullah tahu ini sahabatnya pengen. Dia pulang ke rumah, dia lepas bajunya, dia pakai baju yang lama, yang baru kasih ke sahabatnya. Ini kira-kira besok ya mau lebaran, ada pengurus masjid pakai baju baru. Terus jamaahnya bilang, Pak Haji, bajunya cakep banget. Kira-kira Pak Haji bilang apa? Tuh baju dicopot dikasih ke jemaahnya apa kagak? Kagak bakalan. Jangan Pak Haji, gua juga kagak. Beli dong, Almia nih yang premium 375. Gak habis nih yang cakep, belinya di Al-Haramain 425. Begitu kita bilang, kurang peka. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada ma ajwada fi Ramadan. Dan beliau baginda Rasul begitu dermawan luar biasa, dan kalau di bulan Ramadan lebih dermawan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Karihil mursala, digambarkan bagaikan hembusan angin yang sepoi-sepoi. Maksudnya siapapun merasakan kedermawanan baginda Nabi. Makanya beliau suatu ketika pernah ditanya, "Qila ya Rasulullah," dikatakan wahai Rasulullah, "Ayyus shadaqati afdal?" Sedekah yang bagaimana yang paling utama? Jawaban baginda Rasul, as-shadaqatu fi Ramadan. Sedekah yang paling utama, berbagi yang paling utama adalah sedekah berbagi yang dilakukan pada bulan Ramadan. Pak, alhamdulillah kan Allah kasih kita rezeki banyak insya Allah di bulan Ramadan ya. Biarin tetangga kita ngerasain sedikit, jemaah kita rasain sedikit rezeki kita. Ibu-ibu sore-sore bikin gorengan, entah itu tahu isi, bala-bala buat bukaan.
atau beli risol di pinggir jalan, beli lontong di tempat-tempat tukang takjil Ramadan, beli rada banyakan dikit bagi tetangganya. Di masjid ada orang buka puasa maghrib? Ada yang suka bawain makanan? Banyak apa dikit? Benar. Kalau cukup ya. Kalau yang belum sempat kebawain, bawain. Apa yang kita bisa bawain, bawain. Pak Ustaz, saya bisanya cuma air mineral 1 dus, bawa. Pak Ustaz, saya bisanya cuma air teh manis 1 ketel, bawa. Pak Ustaz, saya bisanya cuma bawa lontong, bawa. Bisa bawa nasi, bawa. Pak Ustaz, saya bisanya cuma bawa ketel kosong, jangan lupa Pak. Ketel kosong lu bawa, bukan yang di rumah dibawa ke sini, yang di sini dibawa ke rumah. Ada yang begitu. Di mana? Ada Pak di masjid, saya nggak ceritain masjid mana ada. Iya. Dari rumah dia bawa ketel kosong. Dari rumah dia bawa nampan kosong. Dia bawa kantong plastik. Nyampe sini, nyampe masjid musola, diri paling depan. Setiap ada yang bawain makanan, dia tanggepin sama dia, dilihat. Tahu masuk. Kalau tahu biarin di luar. Ada lagi yang bawa makanan? Ayam nih, umpetin di belakang. Dia ada yang cerita begitu. Kalau di sini enggak, insya Allah ya. Enggak ya Pak? Enggak beda. Padahal baginda Rasulullah SAW menstimulus kita, merangsang kita, manfaat toro iman. Siapa orang yang memberikan makan orang yang berpuasa, karena lahu mithlu ajri shaimihi. Bagi dia yang kasih makan, yang bawain makanan, yang bawain minuman, sekecil apapun, hatta cuma seteguk air minum, dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa makan dari makanannya. Sebisa kita, semampu kita, jangan sampai 30 hari los. Sedekah kagak, berbagi enggak. Ngabisin doang yang ada di masjid. Udah ngabisin, bawa pulang, bungkus. Kok dibungkus? Anak saya demen, anak saya mau Ustaz. Kolok anak saya demen. Kata Pak Ustaz, anakku juga demen. Emang anak lu doang. Bapak, Terawih suka ada kotak amal lewat kan? Ini tadi ada kotak amal lewat kan? Oh khusus kalau kajian subuh nggak ada kotak amal karena ada donaturnya. Kali gitu kali, gue mah pede aja. Terawih, kantong ada lewat. Kotak amal ya, kotak amal apa kantong di sini modelnya? Kotak amal, ngisi apa kagak? Berapa duit? Yang tukang hitung mana orang yang tukang hitung? Ini kan kotak amal diisi nih. Habis diisi kan selepas tarawih dibuka dihitung ya. Yang tukang hitung siapa? Pengapoy. Ente. Nah, ini saya tanya jujur, jawab yang jujur. Setelah dibongkar isinya yang merah berapa biji? Yang biru berapa? Hijau berapa? Ungu berapa? Coklat berapa? Abu-abu berapa? Banyak kan yang mana itu kira-kira? Abu. Ada juga yang merah ya. Orang amal, bukan orang muterin. Yang abu-abu
Berapa duit yang lu abu-abu? Abu-abu berapa duit? 2.000. Ya Allah, Ustaz, 2.000 juga yang penting ikhlas. Iya. Mudah-mudahan yang 2.000 itu masuk surga. Surga 2.000. Toilet pasang rindu harganya udah 3.000 Pak. Beneran? Coba deh, dekat dari sini ya. Toilet pasang rindu udah 3.000 itu cuma kencing doang. Nah di musola kencing juga, wudu juga, sholat juga, dapat aqua minuman juga, air mineral 2.000. Tapi nggak apa-apa ya, belajar untuk menghilangkan sifat kikir. Karena baginda Rasulullah SAW sangat mewanti-wanti. Kata baginda Rasul, al-bakhilu la yadkhulul jannah. Orang pelit, kikir, menit, korek, bakhil, buntut gasiran, pantat kuning, nggak bakal masuk surga. Bahkan kata ulama, sekalipun rajin sholat, sekalipun rajin puasa, sekalipun tahajudnya hampir tiap malam, walaupun dia pengurus masjid, kalau pelit nggak bakal masuk surga. Yang bilang bukan saya, baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi gak enak jadi orang pelit. Karena Rasul mengatakan al-bakhiru, orang pelit itu ba'idun minallah, jauh dari Allah. Allah gak demen dengan orang pelit. Ba'idun minal jannah, jauh dari surga. Surga tidak diperuntukkan bagi mereka yang punya sifat pelit, sifat kikir, enggak. Ba'idun minan nas, orang pelit jauh dari manusia. Orang ogah berteman sama orang pelit, ogah. Ngapain gue berteman sama dia? Kalau ngumpul-ngumpul ngerokok, dia minta mulu. Modal dari rumah cuma korek api doang, sampai baru-baru. Disuruh sumbangan, enggak. Kalau ada panitia masjid datang bawa proposal, ada aja alasannya. Masjid pengen bikin acara, bikin kegiatan, entah itu renovasi musola, entah itu untuk takmir Ramadan atau perayaan Maulid, penutupan pengajian, bawakan proposal. Assalamualaikum dari panitia masjid. Lihat ya, kalau ya pengurus musola atap, iya bawa emak tuh, udah bubuk-bubuk, udah jadi bukain, biarin aja, pura-pura aja, anggap aja orang yang nggak ada. Nah kan dalam Islam kalau salam 3 kali nggak dijawab, pulang. Itu adatnya. Ya kita bertamu ke rumah orang, ngetok assalamualaikum 3 kali nggak dijawab, nggak ada orangnya, pulang. Termasuk kalaupun kita mau nagih utang, 3 kali pulang. Besok-besok ketemu di jalanan, pengurus musola nih, lah Pak Haji, assalamualaikum Pak Haji. Ya Allah Pak Haji, kemarin saya ke rumah, saya ketok-ketok Pak Haji nggak ada. Jadi Pak Haji pura-pura aja bego. Oh iya, emang ada apa ke rumah? Ini musola kita mau renovasi, atapnya pada bocor, jendelanya, kusen-kusennya mau diganti. Yang sekarang kan kayu mau diganti aluminium lagi.
Iya bagus bagus bagus. Kira-kira Pak Haji mau nyumbang berapa? Ya salah, kebetulan saya nggak mau dompet. Ya pengurus masjid, musola nggak kehilangan akal. Ya udah Pak Haji, kalau emang nggak bawa dompet, ayo dah kita ke rumah Pak Haji bareng-bareng. Kata Pak Haji, ya saya bukan mau ke rumah, mau ada urusan dulu ya. Ntar lain waktu baru ke rumah saya. Lain waktu pengurusnya intip-intip, kapan ada Pak Haji di rumahnya gue datang. Ada sore-sore lagi ngopi, lagi katanya bukan bulan puasa. Nah pas banget Pak Haji ada, buru-buru udah, walaupun gak mau proposal, yang penting kan udah ngomong sebelumnya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Kata Pak Haji, ya dia datang. Pak Haji mau terusin omongan yang kemarin tuh, masalah renovasi masjid, musola kita mau dibenerin. Bagaimana kira-kira Pak Haji? Ya Allah, saya pengen banget nyumbang. Kebetulan dompet lagi dibawa sama bini lagi pergi. Ya, ada yang begitu alasan mulu ada. Ada yang begitu alasan mulu ada. Yang mana orangnya? Ya udah Pak Haji, kalau begitu saya pamit pulang dah. Ntar kalau ada bini Pak Haji baru saya kembali lagi. Iya cakep. Baru mau pulang bini sudah ada. Nah, dompet tidak datang. Bini yang pulang diajak masuk. Ntar apa yang gua katakan iyain aja ya. Iya. Pak Haji bagaimana tuh? Bini udah datang. Nek sini. Ini ada pengurus masjid musola nih, pengen renovasi masjid. Duit masih ada apa kagak? Kemarin kita habis bayaran anak kuliah. Iya habis bayar kuliah nih, gimana? Motor habis dibenerin, mobil baru bayar pajak. Kayaknya lagi kosong banget ini. Bagaimana ya? Orang kalau pelit ada aja alasannya. Emang dasarnya pelit. Padahal Nabi kita juga menstimulus mengatakan as-sakhiyyu, orang yang dermawan, orang yang demen berbagi, qaribun minallah, dekat sama Allah. Kalau dekat sama Allah beres urusan. Jangan kata sama Allah, kita dekat sama RT aja beres urusan. Benar ya? Ada RT kan? RT kan? RT, kalau dekat sama RT urusan gampang. Minimal data bansos kita dapat. Pak RT bikin kebijakan, setiap malam bulan Ramadan kita ronda, siskampling jaga lingkungan. Kita dekat sama RT. Model kayak kita kalau siskampling ronda begadang sakit urusannya besok ampem, mana kerja. Telepon Pak RT, bagaimana ya? Saya urusan ronda itu kayaknya nggak bisa. Kata Pak RT, lu mah gampang, cincai urusannya sama gua. Tuh, dekat RT gampang, itu baru timbang dekat RT. Kenapa? Apalagi dekat sama Allah. Orang yang dermawan dekat sama Allah. Qaribun minal jannah, dekat dari surga. Maka di surga itu isinya orang-orang baik semua, orang dermawan semua, orang yang suka berbagi. Qaribun minan nas, dekat sama manusia. Orang kalau baik ada yang nemenin. Kita sakit nih misalnya, sakit nggak sempat dirawat sih, cuman sakit menyebabkan nggak hadir ke musola. Kebetulan kita orang baik, orang dermawan, sakit. Ada teman kita sama-sama jemaah di musola bilang, bapak itu sakit tuh, bang aku sakit udah 3 hari. Dia orangnya baik banget, suka sedekah, suka berbagi. Yuk kita tengokin yuk. Tuh.
yang ngajakin nengokin. Kenapa? Baik. Bang apa baik orangnya? Baik orangnya. Oh, dia kalau lagi banyak duit, saya datang ke rumahnya dikasih. Ya dikasih kagak dihalang-halangi. Lu datang aja katanya. Tapi kalau orang pelit sakit 2 minggu kagak nongol-nongol, diajakin sama yang pengurus masjid, bapak lo lagi sakit, yuk kita tengokin rumah sakit. Oh enggak, gue tengokin elok. Orang yang pelit banget. Sumpah nggak pernah ngasih. Sekalinya ngasih 10.000. Udah gitu kita doain panjang banget lagi. Ngasih 10.000. Tolong baca Fatihah ya. Buat keluarga saya disebutin, ada 17 biji keluarga disebutin. Pelit banget. Manusia ogah dekat dengan yang pelit, tapi dengan orang yang dermawan manusia pada mau. Ba'idun minannar, yang paling utama adalah dijauhkan dari neraka. Maka Ramadan ini ngajarin kita untuk bisa baik sama orang, dermawan, jangan pelit-pelit. Lagi pelit mau ngapain? Duit yang kita simpan kagak kita bawa, yang kita tabung kagak kita bawa nanti dari akhirat. Bu, punya emas. Mas punya berapa kilo? Saya saranin ibu kalau punya emas jangan banyak-banyak. Mendingan punya duit lebih sedekahin. Karena ibu kalau punya duit dikumpulin banyak-banyak beli emas, ibu mati itu emas dipakai buat kawin lagi sama lakinya. Ya, yuk ngaku aja loh. Jangankan nunggu ibu udah meninggal, masih ibu hidup aja dia pakai kawin lagi lakinya, Bu. Pak, saya tanya pengen nggak nikah lagi? Oh iya benar. Ini saya kasih tahu ya, Bu. Laki-laki itu nggak pengen nikah lagi saat ibu masih hidup. Alasannya 2. Pertama, dia sangat sayang kepada ibu. Alasan yang pertama, amin Bu ya. Yang kedua, alasannya dia sangat bertakwa. Benar-benar takut sama yang tua maksudnya. Bertakwa benar-benar takut sama yang tua. Kira-kira laki ibu yang mana? Yang sayang pengen bertakwa? Ya, kagak Bu. Ini bertakwa nih semua ya Pak ya. Bertakwa kan ya? Sama mempuas suaminya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Udah hampir jam 6, mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dan kekurangan. Sebelum saya tutup, silakan yang mau bertanya nggak apa-apa. Namanya kuliah subuh, kuliah Bu. Saya zaman kuliah juga tanya pada dosen. Ayo nanya kan? Sama. Mau nanya? Bu, ayo mau nanya nggak Bu? Kalau nggak apa-apa. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Saya. Oh iya. Jadi kita yang ngisi waktu ya. Iya. Pada soal sabar ya. Kita sabar tuh ada batasnya. Oke. Jadi kita kan pasar gitu ya. Pasar senggolan dikit senggolan ya. Kadang-kadang kan senggolan tuh. Senggolan. Yang disenggol laki atau perempuan? Yang kadang laki atau perempuan. Oke. Tiba-tiba kita puasa ya. Dia kadang-kadang marah dah begini. Dan kita kan paling tidak kan kita rasa hati-hatinya juga sakit apa namanya, cuma nggak mau ini ngelawang gitu ya, udah jalan aja. Tapi ya kita yang hati itu kira-kira bakal puasnya nggak? Apa ini? Oke, pertanyaan dasarnya dulu. Bapak kalau marah-marah, ngamuk batal nggak puasanya? Ini saya tanya puasanya nih. Bapak ngamuk, marah-marah, marah gitu ya. Bahkan sampai mukul orang, batal nggak puasanya? Nggak batal. Kenapa nggak batal? Secara hukum fikih, mau ngamuk, mau marah, mau nonjok orang sekalipun nggak batal puasanya. Karena yang membatalkan
itu hanya makan, minum, bersenggama, masuk sesuatu ke organ tubuh kita melalui 5 lubang yang hidup. Ya, marah-marah enggak batal. Ngomongin orang kagak batal. Nabokin orang kagak batal. Tukang juru parkir di mall, ada orang parkirin, terus udah kita capek-capek parkirin, nggak ngasih duit, kita marah-marahin, kagak batal. Cuma, nah ini cumanya, dosanya bisa menggugurkan pahala puasanya. Maka kata baginda Rasul, kamin so'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang puasa nggak dapat pahala puasa, cuma lapar, cuma haus doang. Bapak-bapak nih habis dari taklim sekarang ngobrol sama temennya, ngomongin orang. Kan bapak-bapak suka ngomongin orang tuh ya, ya kan? Ya. Yang suka ngomongin orang bapak-bapak apa ibu-ibu? Ngomongin orang gak batal puasanya. Tapi dosa ngomongin orangnya bisa menggugurkan pahala puasa kita. Ya tadi itu siapa? Kalau bermarah gak batal. Tapi kita tahan marahnya, itu lebih bagus. Kesel banget bokor, tapi jadi luapin tinggal. Makanya kata Nabi, kalau lagi marah, ambil wudhu buru-buru untuk meredamkan amarahnya. Kalau lagi marahnya diri, ini kita lagi diri marah, untuk ngilangin marahnya duduk. Kalau duduk masih marah juga, berbaring, pindah posisi. Itu lagi marah begitu, jangan di situ terus, tinggalin. Maaf ya, udah tinggalin. Cari kamar mandi, toilet, duduk di situ. Itu jauh lebih baik. Tapi marahnya sendiri nggak batal puasa kita insya Allah. Ya, cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita baca surat Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetapkan iman Islam dan istiqomah kita agar bisa terus beribadah di Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Fatihah ini juga kita kirimkan kepada muwakil mushola ini. Dari zaman dulu sampai sekarang yang udah pada meninggal dunia, para pengurus-pengurus terdahulu yang sudah mendahului kita, semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa dan kesalahan. Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Biniyatil qabul wa bijahir Rasul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya khairar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon maaf, in uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.